Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Cutulandayu ya. Bisa kalian panggil Ibu Cut ya. Tapi jangan diplesetin ya, misalnya jadi Cut Bray, Cucur gitu kan, nggak boleh. Nah, Ibu usianya masih 20 tahunan lah gitu ya. Ibu di sini mengajar prakarya untuk kelas 12 IPS 3, 4 dan 5 ya. Jadi kalian yang ada di pelajaran Ibu wajib nonton video ini ya. Oke, walaupun kita jarak jauh ya, anggap aja kita lagi video callan gitu, kita deket gitu kan. Jauh di mata, dekat di hati. Nah, bab pertama ini ya, kita belajar tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal ya. Sekarang Ibu mau tanya, wirausaha itu apa sih ya kan? Nah, yang bagi kalian yang tahu jawabannya silahkan komen di bawah ya, itu nambahin nilai. Jadi setiap kali kalian jawab pertanyaan dari video ini ya, kalian akan mendapatkan poin dari Ibu. Nah, poin terbanyak otomatis nilainya paling besar, dan juga nanti bakal ada hadiah ya kan, untuk yang aktif dalam pelajaran Ibu, oke? Nah, nanti hadiahnya bakal Ibu kirimkan ya ke kalian saat kita udah masuk gitu. Jadi saat pandemik seperti ini, ayo yang rajin ya, yang semangat. Insya Allah hadiah dari Ibu berguna gitu kan. Ya sebenarnya bukan berguna sih, tapi enak gitu untuk dimakan karena ini makanan ya. Oke, wirausaha itu apa sih? Nah, itu pertanyaan pertama. Nah, terus kalau produk kerajinan lokal ya kan, produk kerajinan. Nah, berarti itu bukan produk makanan ya kan. Produk yang dibuat dari sebuah bahan lokal. Nah, menjadi kerajinan ya kan. Di Indonesia kalian pernah nggak sih, misalnya kalian kan jalan-jalan nih, ibu kan namanya ya, Ibu Cut ya kan. Nah, ibu dari Aceh. Nah, waktu itu lagi musim batu, tau kan, batu cincin gitu ya. Nah, di sana tuh bener-bener ketika ibu ke pasar ya, itu emang orang jualan banyak banget ya kan. Cuman yang satu yang ibu perhatikan adalah jualan batu cincin gitu. Nah, batu cincin di sana itu unik-unik loh warnanya. Jadi kalau batu cincin yang asli itu kalau di center dia tembusnya gitu, ini batu kan, tembusnya itu langsung gitu. Beda sama yang palsu. Kalau yang palsu itu dia mantul, jadi cahayanya itu membuat. Nah, itu kita jadi satu ilmu kan, karena kita ke pasar itu gitu. Dan harganya wow banget gitu. Kenapa sih suatu produk ya kan, produk kerajinan itu harganya bisa sangat wow gitu kan, bisa sampai satu harga batu cincin itu 5 juta gitu kan, dan minimalnya pun harganya 200.000, 500.000 kayak gitu. Nah, faktor yang pertama adalah rumitnya pembuatan ya kan. Faktor yang kedua adalah susahnya mencari bahan-bahan. Nah, bahannya batu cincin apa? Ya batu cincin kan, batu alam. Nah, ketika ibu sebelum ke pasar ya kan, ibu dari Cikarang ke Aceh bawa mobil. Nah, itu mobilnya itu ya kan lewat hutan ya ketika udah masuk Aceh. Nah, itu kita melihat batu-batu ya, batu-batu alam di sana. Ternyata itu masih keras-keras gitu. Jadi masih satu-satu. Jadi kalau untuk dibuat batu cincin, nah mereka harus mencari yang benar-benar murni ya, yang warnanya benar-benar mengkilap dan bagus. Dan itu susah nyarinya ya, sulit. Jadi ketika sudah dapat segumpalan batu alam, nah itu akan diperlicin sama mereka ya, diasah terus seperti mengasah pisau. Nah, ketika diasah tersebutlah maka yang seharusnya nih batu alam ini warnanya butak ya, warnanya putih, ketika diasah terus ternyata warnanya jadi ada gradasinya gitu, ada biru-birunya. Nah, itulah yang bernilai jual gitu kan. Nah, itu salah satu contohnya ya. Terus kayak misalnya di Purwakarta ya kan, di Subang kan, di Subang itu ciri khasnya itu ini ya, apa, tanah liat ya. Di sana tuh banyak kan kendi-kendi gitu ya. Nah, itu juga sama, itu adalah suatu produk kerajinan ya. Jadi nah, kalau kita sambungkan ke kita ya kan, Bu, lalu apa hubungannya dengan prakarya? Tentu ada. Jadi prakarya itu apa? Mengajarkan kita
untuk cara membuat produk seperti apa, yang pertama. Yang kedua, mengajarkan kita gimana sih caranya pemasaran, ya terjun ke pasar gitu ketika kita memiliki sebuah produk. Ya tentunya kalian mungkin menginginkan ya, nanti ketika kalian lulus kalian memiliki penghasilan yang tetap gitu ya. Misalnya mencari kerjaan susah gitu, seenggaknya kalian pernah belajar prakarya gitu. Oh, kita pernah belajar prakarya nih, bikin ini misalnya, pernah bikin manisan atau apa gitu. Nah jadi kalian cobalah ya. Apalagi di masa pandemik seperti ini kan, kalian misalnya membuat suatu produk ya, makanan atau apapun ya, seperti contohnya ibu kan, ibu nih punya beberapa produk makanan ya kan, dan itu sampingan yang sangat menjanjikan ya. Di samping kita sebagai wirausaha yang ya lumayan lah ya, sebagai wirausaha itu sangat enak, kita adalah bosnya ya. Kalau kita mau dapat penghasilan banyak, tentu kita akan terus kreatif membuat suatu inovatif baru ya kan, untuk produk jualan kita gitu kan. Terus kalau misalnya kita lelah ya kan, kita istirahat dulu sehari libur, tentu nggak ada yang marah-marah gitu, karena itu adalah kita adalah ownernya gitu, kita pemiliknya. Jadi enggak ada orang yang marah-marah ke kita kalau kita misalnya absen alpa ya. Berbeda kalau misalnya kita misalnya kerja di perkantoran atau apa ya, enggak seenaknya begitu. Misalnya aduh hari ini males banget sih nih, cuaca mendung ya kan, kayaknya mendukung banget nih buat tidur ya, rebahan gitu. Nah itu baru kalian ya dicari-cari sama bos kalian, nih mana sih nih karyawan gitu kan, kagak masuk terus, gaji mau dipotong emang kan gitu ya. Nah itu salah satu contohnya. Nah nanti ini hanya untuk materi ya, nanti di pertemuan berikutnya akan ibu kasih kuis ya. Jadi harap tonton video ini baik-baik, walaupun di sini ibu cuma memberikan gambaran ya kan. Kalau misalnya ibu kasih nih materi blok aja banyak, coba rangkum, pusing nggak kalian ya kan, mending nonton kayak gini langsung masuk ke otak gitu kan. Jadi kalau kalian ada pertanyaan silahkan ya komentar di kolom komentar ya, pertanyaannya apa nanti ibu jawab di pertemuan berikutnya ya. Itu kalian wajib memberikan pertanyaan, karena apa, nanti di pertemuan ketiga akan ibu beri kuis ya. Jadi ibu gantian, ibu yang memberi pertanyaan kepada kalian gitu ya. Nah, dan pertemuan berikutnya mungkin kita akan ada praktek ya, tergantung situasi. Kalau misalnya situasi masih pandemik seperti ini ya, terpaksa kita jarak jauh, itu nggak apa-apa, nanti prakteknya akan ibu susun seperti apa ya, bakal ibu kasih tahu ya. Tapi intinya tolong jangan lupa di subscribe dan like ya. Karena apa, karena kita akan terfokus belajar di YouTube ini ya. Terus kalau untuk absen di Google Form ya. Karena apa ya, kalian semua murid itu mayoritas yaitu memiliki YouTube, jadi gampang. Beda halnya kalau misalnya ibu coba kalian masuk ke apa, quizzes ya, quizzes itu untuk kuis-kuis gitu ya misalnya, atau enggak yang lainnya lah, aplikasi yang lainnya, kalian belum tentu bisa kan untuk di download gitu kan, lagi kuota misalnya terhalang oleh kuota kayak gitu ya. Oke, ya udah, karena ini pertemuan pertama jadi simpel-simpel aja dulu, segitu aja dulu ya. Ya udah, ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.